Shalom, selamat pagi sahabat GKPS TV. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami napas kehidupan. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau diperlengkapi dengan kebenaran-Mu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Yehezkiel 34 ayat 23. Kami bacakan untuk kita. Aku akan mengangkat atas mereka seorang gembala, Daud hambaku, yang akan menggembalakan mereka. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Sedemikian jauh pembacaan nats firman Tuhan. Sahabat GKPS TV, pernahkah saudara menyaksikan sosok pemimpin atau gembala yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom untuk orang-orang yang dipimpinnya atau digembalakannya, tapi justru menjadi ancaman, menyakiti orang yang dipimpin dan yang digembalakannya? Pada zaman sekarang ini kita banyak melihat para pemimpin, misalnya para orang tua yang seharusnya melindungi, mengayomi, memberikan kenyamanan terhadap anak-anaknya, tetapi justru menyakiti, bahkan menjadi ancaman bagi anak-anaknya dengan melakukan kekerasan, penganiayaan, pengabaian, bahkan pelecehan dan pemerkosaan. Kita juga bisa melihat ada pemimpin-pemimpin di tengah-tengah rakyat kita yang seharusnya melindungi rakyat, tetapi justru mengabaikan, menyakiti, bahkan menindas. Bukannya melindungi, tetapi justru merampas hak rakyat, mengambil uang rakyatnya, seperti yang sedang viral yang kita saksikan di media sosial saat ini. Bahkan pemimpin-pemimpin gereja yang seharusnya melindungi, merawat dan memberikan teladan bagi jemaatnya, tetapi justru mengabaikan dan melantarkan umatnya. Bapak Ibu sahabat GKPS TV, dalam Yehezkiel 34 ini, kita juga menemukan para pemimpin gembala yang tidak baik, gembala yang tidak bertanggung jawab. Dalam nats kita, Nabi Yehezkiel juga menggambarkan karakter pemimpin gembala yang jahat di tengah-tengah Israel, yaitu para raja, nabi-nabi palsu, imam, dan para pemimpin-pemimpin Israel. Karena keserakahan, korupsi, dan mementingkan diri sendiri, mereka telah lalai menuntun umatnya sebagaimana yang dikehendaki Allah. Akibatnya umat Allah menjadi tercerai-berai. Gembala yang jahat itu memerintah dengan ketidakadilan, memeras umatnya, menggunakan mereka untuk kepentingan pribadi mereka, bukan menolong, bukan mengayomi mereka, tetapi membiarkan umat lemah, sakit, tersesat, dan hilang. Malah sebaliknya, mereka menginjak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Itu bisa kita temukan dalam pasal 34 ayat 4. Melihat gembala yang jahat itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Allah murka. Itu sebabnya Allah akan melawan gembala-gembala yang jahat itu, mengambil dan menghentikan mereka untuk menggembalakan domba-domba Allah. Lalu Tuhan menyatakan bahwa Dia akan mengambil alih penggembalaan bagi umatnya. Bahkan di Yehezkiel 34 ayat 15 dikatakan, aku sendiri menjadi gembala yang baik bagi umatku. Tuhan menegaskan bahwa Dia adalah gembala yang baik bagi domba-dombanya. Dia akan mengumpulkan dan menyelamatkan domba-domba yang telah bercerai-berai. Umat sebagai domba akan diperhatikan, dilayani, dijaga, diselamatkan supaya tidak menjadi mangsa. Allah juga sekaligus akan menjadi hakim bagi gembala yang jahat, juga bagi domba-dombanya. Kehadiran Tuhan menjadi gembala yang baik dinubuatkan di dalam diri sosok gembala yang agung. Dia akan disebut setia dan benar. Allah menggambarkan Dia di dalam ayat 23, aku akan mengangkat atas mereka seorang gembala, Daud hambaku, yang akan menggembalakan mereka.
Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Sahabat GKPS TV, Yesus Kristus adalah satu-satunya yang digambarkan dalam nubuatan ini. Yesus sebagai gembala yang baik, rela berkorban bagi domba-dombanya. Tuhan sang gembala yang baik tidak akan tinggal diam saat umatnya dalam kesulitan, dalam penderitaan atau tersesat. Ia akan mencari mereka dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Yohanes 10 ayat 11, Yesus menyatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Bapak Ibu, sahabat GKPS TV, konteks nubuat ini menyoroti soal tanggung jawab para pemimpin Israel yang tidak setia sebagai gembala bagi umatnya. Tuhan akan menghukum para pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan menggantikannya dengan gembala yang baik, yaitu dirinya sendiri. Pesan ini mau mengingatkan kita tentang pentingnya memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan adil. Dan tentunya pentingnya kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab dalam kepemimpinan kita sebagai pemimpin dimanapun kita dipanggil menjadi pemimpin. Sebagai pemimpin, kita dipanggil menjadi pemimpin yang mengayomi. Pemimpin dengan bertanggung jawab dan adil. Baik di tengah-tengah keluarga, di tempat kita bekerja, perusahaan, kantor, di masyarakat, gereja, dan negara. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemimpin yang baik, yang membawa umat ke padang rumput yang hijau, yaitu gambaran suasana damai sejahtera, bukan kepada kepahitan dan penderitaan. Dan sebagai pemimpin gembala yang baik, marilah kita memimpin, menggembalakan dengan meneladani Kristus sang gembala yang baik dan agung. Amin, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur memiliki gembala yang baik, yang menuntun, memelihara, dan menyelamatkan kami. Bapa Surgawi, tuntunlah kami sebagai gembala, sebagai pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kepemimpinan kami, untuk tetap melakukan kepemimpinan dengan adil, dan sebagai gembala yang baik yang berlandaskan penggembalaan sang gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Dalam Kristus Yesus kami sungguh bersyukur. Amin. GKPS